Shalom. Sekali lagi Shalom. Lambaikan tangan kita semua yang bersukacita. Oh, puji nama Tuhan. Saya percaya pada minggu pagi ini kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Pada pagi ini kami boleh duduk, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh mempersiapkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan sendiri memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini. Berkuasalah atas kami Tuhan, karena kami sangat bersukacita dan bersyukur buat segala kebaikan sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bagi berdiri bersama di minggu yang indah ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari umat yang bersyukur akan kebaikan Tuhan bersukacita pada pagi hari ini. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari yang di Rogo Jambi bersama, bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia, oh Kau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, oh, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1, 2, 3 bersyukurlah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, Dia yang memberikan kuasa atas kehidupan kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku dapat kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, amin. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita percaya bahwa kita orang yang diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita mengalahkan musuh di bawah kaki kita, amin. Dengan iman kita mau mengatakan pujian ini, haleluya. Kita mau katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kanan kiri saudara. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, Kau yang memberi
Pujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Sungguh bangga kita memiliki Allah yang luar biasa. Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menciptakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Pada hari ini kita mau memberikan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang tak Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita merenungkan pujian ini. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang tak Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang tak Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus
bersyukur Tuhan. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Bersama kita katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh, ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Kau Allah yang baik, Allah setia. Syukur. Oh, ku mau bersyukur, ku mau memuji-Mu, Allah Kau baik. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Kau. Terima kasih Tuhan. Sebab tiada terukur, tiada terhitung. Haleluya, haleluya. Syukur Allah setia, Allah Kau baik. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terhitung kasih-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Oh, tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, oh, tiada terhitung Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Bagaikan langit yang membentang, begitu. Haleluya. Kasih Tuhan tiada terhitung.
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sungguh tiada terhitung kasih-Mu Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang begitu setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kesetiaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mau duduk diam dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan kami mau siap semua mendengarkan firman perkataan-Mu Tuhan, tertanam dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Luar biasa gereja saudara ya. Pakai dikodo siji loro telu saudara ya. Ya, saya senang sekali ketemu lagi. Saya lupa ya, mungkin 12 tahun lalu ya Pak ya. Tidak sampai ya Pak ya. Saya naik gembala saudara mesti ngomong Madura saudara ya. Sakalangkong Pak ya. Ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya pagi ini Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Ya, saya juga nyapa untuk saudara-saudara kita yang ikut lewat live streaming, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Pasti ada yang dari luar negeri saudara ya. Nah saudara-saudara, saya senang kalau saudara bisa ibadah kembali di gereja. Sebab ibadah online itu beda sama onsite. Ya, kalau saudara mau nikmati hadirat Tuhan harus hadir di gereja. Saya bukan meremehkan ibadah online, tapi kalau online itu butuh konsentrasi yang tinggi. Karena biasanya ibadah online itu wis pakai baju sembarangan, makan kacang, minum-minum, sik ngobrol, maaf kadang ke toilet dibawa ke toilet. Itu saya yakin saudara pasti lebih parah kelihatannya ya. Nah saudara ya, kalau gereja ini sudah dibuka, ayo bisa hadir. Saya tiap ketemu jemaat saya, pasti saya ngomong, ayo kamu ke pasar lo berani, kamu Senin sampai Jumat bisa kerja. Itu lo ketemu orang, masa di gereja 1-2 jam kamu takut. Ya, sebab saya percaya Tuhan pasti akan memprioritaskan saudara dan saya. Ya, ayo hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Sebab saya yakin firman ini hidup, firman ini berkuasa bisa nolong saudara dan saya. Perhatikan 3M ini ya. Jadi 3M. Yang pertama saudara harus mengimani. Jadi semua firman percayai. Setelah diimani, saudara bilang gini, Tuhan saya mau lakukan. Maka saudara akan memiliki. Jadi apa yang kita imani itu akan terjadi. Percaya saudara? Baru yang terakhir ketiga, M-nya, menikmati. Buat apa saudara memiliki tapi tidak bisa nikmati ya? Di Terawas itu banyak villa besar-besar ya. Kalau saya melayani retreat, saya tanya yang jaga, punya siapa ini Bu? Itu loh Om, rumahnya di Surabaya. Sering nangkene bosmu. Kok nangkini Om? Om saulan ping loro masuk rumah sakit kok. Lho lak sampean sing enak. Iya Om, aku ben bengi turu ganti-ganti kamar Om. Waduh. Ini yang nikmati asisten rumah tangganya ya. Saudara, sebaliknya ada yang cuma menikmati tapi tidak memiliki. Tapi Alkitab lengkap. Kita harus juga memiliki dan menikmatinya. Percaya hari ini nanti yang tidak bisa jadi bisa. Sehingga iso dadi apa? Iso. Sehingga mungkin dadi apa? Sehingga kira dadi opo kira ka ono wis ojo ketutno ae lho ya. Saudara ya. Ayo kita baca satu ayat dulu. Ini gampang dihafal. Semua pasti sudah tahu ayatnya ya. I11:11. Ibrani 11 ayat 11. Ya, jadi gampang ngapalno ya. Ibrani 11 ayat 11. Saya berharap semua jemaat sudah divaksin. Ya, kalau belum cepat cari vaksin. Sudah semua ya Bu ya, puji Tuhan.
Karena kalau sudah divaksin, ketemu sudah divaksin, nanti akan membentuk namanya herd immunity. Sehat ketemu sehat. Ya, jadi saudara harus divaksin. Kita ikuti anjuran pemerintah. Biarpun beberapa hamba Tuhan mungkin ada yang berseberangan, ya kita menghormati saja. Tapi saya himbau semua harus divaksin. Ya, puji Tuhan. Sudah, mari kita baca bareng. Ya, 2, 3. Iya, saya baca lagi ya, saudara lihat ini. Karena iman, ia ini nama pengganti Abraham. Jadi karena iman, Abraham sama istrinya Sarah itu bisa mendapat kekuatan. Jadi iman saudara dan saya pagi ini selalu mendatangkan kekuatan. Kekuatan apa? Nah, khusus Abraham sama ibu Sarah, kekuatan untuk bisa membuka kandungannya. Jadi apa yang kandungannya tidak bisa, Tuhan jadikan apa? Bisa. Nah, ini kalimat pertama satu bagian. Berikutnya diterangkan sudah usia lanjut. Ya, nek lewat ini kok tidak enak ya. Jadi wis tua. Umur berapa Pak Abraham punya anak? 100 katanya orang Madura ya. Ibu Sarah umur berapa? 90. Zaman itu sudah seperti zaman kita. Karena Abraham itu ya hidup sebelumnya ada zaman yaitu Adam. Kemasannya Abraham itu umur orang hampir 1000. Metusalah 969. Bayangno saudara. Terus masuk di Pak Abraham sudah 120. Sampai di Daud cukup 70. Kalau kuat berapa? 80 sampai kita hari ini. Cuma kalau kita sekarang katanya teman-teman pendeta ini zaman kemurahan. Sama jamnya 24 jam tapi Tuhan mempercepat. Saya dulu SD mau sore nunggu Cica Kuswoyo sama Adi Bing Selamat nyanyi. Kok gak sore-sore, kok gak malam-malam. Suwe. Sekarang keluar rumah, loh kok sore ya? Cek cepet ya. Apa saudara sama dengan saya ngalami? Bangun pagi, mak lagu oleh lah. Kok pagi lagi ya? Betul saudara? Iya, makanya orang tidak merasa tua. Saya tidak merasa tua. Gak kroso 3-4 tahun lagi wis 60. Saya gini, loh kok cek cepet ya? Saya kroso tua itu teman-teman anak saya ini nek datang, halo Su gitu loh. Kok nyelok susu kamu? Cari bojoku lu nyelok apa Pak? Koko mateng kok. Koko belok lek katanya. Wis tuwek oh iya ya. Ndak terasa saudara ya. Nah, ini dipercepat sekarang masanya. Ya makanya orang ini ndak terasa moro-moro reuni. Nah, kepala 3 dulu masa mau reuni? Ndak mau, wong baru kawin anak isih cilik. Kepala 4 B5. Duh, anakku kok wis SMA, wis kuliah. Gak ono koncone, nyari konco. Konco-konco dihubungi reuni. Wah, reuni pertama pasti rame ya. Seru. Karena 3 topik ini yang selalu dibicarakan ya. Yang pertama, anakmu piro? Wis gede ta. Wis duwe pacar. Wah, saudara ya. Yang kedua pasti kisah dulu di kelas. Kone enggak waktu nyolong tasku ayo. Saudara ya. Wah, masa-masa lalu baru yang ketiga. Nah, ini yang seru ya. Kilo nek kolesterol obat iki. Asam urat. Ya, lho kok ditenono saudara ya. Itu nek kepala 4 B5, tapi kepala 6 sekarang nek reuni lain. Bicaranya pasti cucu ya. Cucumu piro? Oh, 7. Malah cucuku sing SD kelas 6 wis duwe pacar. Wah, bangga orang anu ya, kakek mbek nenek ya. Tapi nek kepala 7 lain. Pasti dek reuni itu akeh sing bengak-bengok ya. Sopo kanca dhewe sing wis mate ya. Golek sing mati sudah. Loh iya. Tapi nek kepala 8 nanti reuni lain. Pasti bisik-bisik berdua, laki-laki wedok-wedok, laki-wedok di pojok sana, di pojok sini liaten. Dengerno sing diomongno nek mojok. Pasti sing diomongno ngene. Awakmu sapa toh? Kok lali aku.
Lali wis kepala 8 ya. Lah ini Ibu Sarah umur 90. Nggak masuk akal. Sebelum saya lanjut, saya tanya, saudara, ceritanya Ibu Sarah ini kisah nyata atau bohong-bohongan? Nyata. Kalau nyata harus dipercaya. Semua Alkitab masuk akal, tidak masuk akal harus dipercaya. Karena ini firman Tuhan. Nah hari ini Ibu Sarah juga jelas tidak bisa. Tuhan jadikan bisa. Jadi nanti sambil saudara dengar firman ini, oh boy kok gak iso ya, pasti bisa. Tidak mungkin ini, Tuhan jadikan mungkin. Tapi kalau saudara bilang gak iso wis, tidak akan terjadi. Makanya saya tunjukkan lewat firman Tuhan. Sekarang kuncinya pada saudara dan saya, mau apa tidak. Seorang ibu ya di Surabaya sudah 7 tahun seingat saya. Ya, juga sudah hampir mungkin 10 kali minta doa. Doanya sama dari 7 tahun lalu. Pak Sam, mosok aku jadi kontraktor terus. Mosok aku ngontrak omah terus, Pak. Yo pengen tuku omah. Tak doano ya. Begitu amin, punya rumah dalam nama Yesus. Ya, sudah. Terakhir saya ketemu. Cik, kok niki wis 7 tahun nelingku yo. Kok doa minta rumah terus toh. Sakjane taci ini pengen rumah di mana sih? Perumahan di kampung apa pinggir jalan? Kaget saya, ternyata selama 7 tahun itu ngempet. Dia ngomong apa? Pak Sam yo sing nukokno ya. Pak Sam yo sing nukokno. Nah, tidak percaya. Jadi masih didoano. Percuma. Lo enggak percaya. Lucu lagi bapak-bapak ya. Pakai kursi roda. Pak Sam doano. Wes berhenti Pak, tak parani. Sakit apa ini? Iya Pak, kencing manis saya tinggi. Ya wes, tak doano. Ya pendeta KB mari doano pasti ngomong yang sama. Pak, sembuh ya, Yesus sembuhkan. Kok waget saya, nyaut apa? Gak iso Pak Sam. Jadi dokter wis gak iso. Saya gini, kok lapo mau jaluk doa. Lo ngono gak tak doano kon. Lo ini sering terjadi, ya. Udah ada jemaat sini, udah ada. Ini cerita saya jemaat lain. Ndak tahu nek wis ngalih nang kene isu iki ya. Iya, guayane tok. Yes. Pasti. Tapi dalam hatinya gak iso kok niki kakean nyodot pendeta iki. Ndak mungkin bisa terjadi, ndak bisa. Makanya hari ini saya ingin di awal ini saudara buka pikiran hati kita. Pak Abraham bisa, Ibu Sarah bisa, kita juga pasti bisa. Sama hari ini. Saya juga punya teman dulu, sekarang jadi bendahara gereja besar. Dari dulu kalau ibadah gini, tapi dia harus cari kursi yang kosong. Karena dia nek dengan firman itu mesti ngoceh ngomong. Jadi saya yang dampingi di sebelah, dia pasti komen. Pendetanya bilang apa pasti dikomeni. Yesus dahsyat saudara. Dia langsung ya, engkau memang dahsyat, engkau luar biasa, engkau ajaib, engkau hebat Tuhan gitu. Tak lere, iki opo to kok ngoceh terus. Bek tangannya gegem-gegem ya. Wah nek ngomong amin tuh. Amin. Inggris iki. Ya. Wah nek ngomong Yesus dak isa. Jesus. Oh, pokok ngejas aja. Waktu ngomong Yesus tolong, Jesus colong, apa sing dicolong? Loh, tapi beli rumah terus. Beli tanah terus. Cena kon, percaya Tuhan pasti bisa. Loh bener loh sudah. Loh itu terjadi. Berapa banyak kita hebat, di mimbar hebat. Ya sudah siap. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Karena enggak percaya. Cuma pinter ngomong. Hari ini pinterlah melakukan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Mari kita belajar dari Ibu Sarah dan dari Abraham. Memang awali Ibu Sarah enggak percaya. Tapi waktu dia percaya. Saudara-saudara terjadilah pertolongan Tuhan. Nah hari ini iman mendatangkan kekuatan. Khusus Pak Abraham Ibu Sarah membuka kandungannya yang tidak bisa. Hari ini saya akan bicara iman juga akan mendatangkan kekuatan buat saudara dan saya. Untuk apa? Membuka yang tidak bisa. Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Ya saya sering saksikan. 2016 ada seorang suami istri. Dari Ambon, ya dia datang ke Surabaya karena bermasalah di keuangan. Saudara waktu nginep di hotel, minggu pagi tiba-tiba dia pengen
untuk beribadah. Dibukalah di HP-nya, di Google, keluarlah satu gereja. Dia hadir dan saya yang khotbah. Katanya 5 tahun lalu ini. Dia dengar, terus dia bilang, ayo Pak, kita balik ke Ambon. Kita jual aset kita, bereskan semuanya, kita kembali ke Surabaya. Percaya sekarang, sing ndak isa Tuhan jadi no bisa. Itu 2016. Terus dia bilang ke suaminya, enti nek wis punya usaha, pendeta ini ae suruh ngeresmiin. 2018 saya ingat hari Kamis tanggalnya lupa. Pak Sam besok lusa bisa meresmikan usaha saya. Saya lihat jam berapa. Di jadwal bisa jam 9 pagi. Di daerah mana? Itu pergudangan di Juanda. Oke bisa. Saya datang kaget saudara. 2018 itu ya. Ternyata pabrik ini loh masker. Ini ya merek Git Care. Git ini Gideon Care. Saya gini, mesinnya. Saya lihat 1 detik itu menghasilkan 1 masker. 2. Jadi 1 menit 60 masker. Saya tanya kerjanya berapa lama? Maksudnya sehari. 24 jam. Lah banyak, apa ada yang beli masker? Loh ini antri Pak. Kalau hujan banyak banjir, banyak penyakit. Tapi nek musim kemarau banyak kebakaran, banyak asap. Semua pakai masker Pak. Oh iya. Pulang saya lupa ngomong, katanya dia. Saya ini ngomong, kamu nanti tidak cuma mengalami yang seperti ini. Pasti ada yang lebih dahsyat. Saudara, tibalah pandemi. Awal 2000 berapa pandemi? 2020 ya. Nah itu. Pas saya khotbah terakhir di gereja itu, karena minggu depannya terus ditutup se-Indonesia. Ketemu sama pemiliknya masker ini. Aduh Pak Sam, terjadilah mujizat. Ya, waktu itu saudara sudah merangkak naik masker dari harga 60.000, sudah ada yang menginjak 600.000, 400, 500.000 satu kotak. Wah ini terjadi mujizat. Saudara, berapa bulan lalu saya sama istri sama anak saya ngeresmikan lagi 2 pabriknya ya. Besar saya gini, ini bayar cash semua kok Pak Sam. Waduh, sing dak bisa jadi bisa. Wah gereja saya kecipratan berkat. Waktu masker kosong semua. Gereja kami dikirimi masker ya. Total itu 18.000 saudara. Ya tak puagi jemaat tak panggili dikasih satu-satu ya. Sampai hari ini gereja kami selalu dikirim ya. Kalau ngirim 16.000 nanti kurang sedikit mau habis kirimi lagi terus saudara ya. Dalam hati saya terus no gitu ya. Nah saudara-saudara, ini jelas saya lihat dari yang tidak bisa jadi bisa. Nanti iman saudara dan saya selalu mendatangkan kekuatan. Kalau nuruti capek, pasti semua capek. Saya juga capek. Saudara. Tapi saudara, waktu saya terus punya iman, saya beriman dan hari ini bicara apa iman? Nah ini, saya ingin bicara satu aja nanti. Iman inilah yang mendatangkan kekuatan terus. Jadi kita tidak pernah capek. Kenapa? Karena terus mengalami keajaiban Tuhan. Terus mengalami kedahsyatan Tuhan. Kalau saudara benar jadi anak Tuhan, kita punya iman yang benar, itu mujizat biasa. Saya ulang ya. Itu mujizat biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, itu namanya luar biasa. Hati-hati saudara. Kenapa? Saudara baca di Kisah Rasul. Semua, bukan hanya rasul, jemaat tiap hari mengalami mujizat Tuhan dan sudah biasa. Justru yang tidak mengalami itu luar biasa. Nah hari ini saya ingin jemaat GBI Philadelphia di Rogo Jambi, jemaat yang biasa mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Saudara punya iman. Makanya hari ini ayo kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ya firman ini jangan dilawan dulu. Setiap saudara dengar, saudara harus berkata gini, Tuhan, saya pengen firman ini saya terima. Tapi gak masuk akal deh. Wis pokok aku percaya. Loh tapi kita ngelok aku ini. Iki ngilok-ngilok aku, nyindir aku ini. Biar noe, terima. Jangan saudara lawan dulu.
Biasanya kita kalau dengan no firman, oh iya itu pendeta, layak lah pendeta. Tidak ada di Alkitab. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada tulisannya, tidak ada yang mustahil bagi pendeta. Tidak ada. Ada? Tidak ada. Berarti buat saudara dan saya. Oh berarti bisa? Bisa. Jadi jangan dilawan dulu. Jadi seringkali kita ini beralas-alasan terus. Iyalah, de doa kenceng laku. Kan enggak. Jangan saudara. Ayo dengar dulu. Di Surabaya ada Jalan Darmo. Saudara setiap ke sana pasti ada gambar becak dicoret. Berarti becak tidak boleh apa? Boleh masuk. Moro-moro tukang becak ngebut ya. Wut gitu. Bawa 3 penumpang. Cari polisi, klik, mandek. Balik becak ya. Katanya Pak polisi nih. Gak ketok motor-motor. Ini ada gambarnya becak dicoret. Sampai ada cok ngamuk aja Pak polisi. Iku lah gambar becak gak ada penumpangnya. Karena iki ada telu katanya. Oh gendeng iki jare. Nah ini ya. Sering lo anak Tuhan kayak gini, alasan, makanya tidak bisa ketolong. Jangan mau. Hari ini saudara terima. Oke. Nek perlu bebek mau ya. Yes. Oke. Pasti. Wah, coba diangkat sih tangannya. Sehingga ngangkat kelek mampu. Sing banter ya ngomong ya. Yes. Oke. Pasti. Belum. Tunggu si komandonya ya. Ayo. Kayak tadi nih loh mau siaran 3, 2, 1. Wah luar biasa ya. Ayo 3, 2, 1. Yes, oke, pasti. Nanti kemana aja gitu. Pokok terima firman. Saudara mau ngalim ujian. Yes, oke, pasti. Ngomong dewe gak apa-apa. Jangan ngomong gendeng karepe ya. Saudara ya. Nah saudara hari ini bicara apa iman? Saya cuma bicara satu. Bahwa Abraham dan Sarah percaya. Allah kita siapa namanya? Yesus itu Allah yang setia. Saya tidak janjian loh sama WL-nya. Saya tidak kenal. Tapi keren tadi WL ya. Luar biasa ya. Untung kurus, jingkak-jingkak gak apa-apa saudara ya. Lagu terakhirnya lah. Saudara lihat, kau setia. Loh, saya tidak janjian. Memang saya siapkan firman ini. Saudara hari ini iman bicara Allah itu setia. Apa itu Allah setia? Saudara bicara kesetiaan, bicara menepati janji. Orang kalau bisa terus-menerus menepati janjinya, itulah orang yang setia. Suami istri, ma, pa, selama kita kawin kita tidak mau selingkuh ya. Terus saudara lakukan, ya setia. Tuhan, saya tiap bangun pagi saya mau doa ya. Saudara tiap bangun mau jam berapa aja, terus saudara doa. Dilakukan terus, itulah setia. Pokok janji yang ditepati itu namanya setia. Tapi nek janji tidak ditepati namanya janji apa? Kombal, rokabe gini ya. Nah saudara hari ini saya tidak tahu. Saudara dan saya apakah tahu kalau Allah itu setia? Oh tahu Pak. Apakah saudara dan saya mengerti kesetiaan ini? Setia itu menepati janji. Nah hari ini saya ingin tahu supaya saudara dan saya juga tahu bahwa Yesus itu Allah yang setia. Berarti kalau dia setia, dia pasti menepati janjinya. Nanti dari firman ini, saya berdoa, saya berharap semua saudara tidak pernah ragu lagi siapa Tuhan kita. Oh saya tahu persis, Yesus Allah yang setia. Ini aja satu aja dulu. Tidak usah yang banyak-banyak. Satu aja dulu, oh saya punya Yesus Allah yang setia. Nanti malam jam 5 sore ya. Saya tambahi lagi. Sekarang Allah yang setia dulu. Jadi satu dulu. Oh iya saya punya Allah yang setia. Jadi nanti saudara tahu kemampuannya. Ya, saya kenal Kotendi ini ya, suaminya Cik Susien. Berapa kali dijak makan. Dijak makan tuh mesti wakil sudah. Jadi saya hari ini tiap diajak makan dia tidak pernah ragu. Mesti ngomong istri saya ini mesti oke gitu ini. Mesti oke. Kenapa saya tidak ragu? Saya tahu kemampuan. Saya tahu, tapi kalau saya tidak pernah diajak makan, kira-kira akeh enggak ya Mayo? Ragu terus. Sama saudara bek Tuhan. Kalau saudara masih tanya terus, Tuhan iki iso enggak ya nolong aku ya? Mosok sih, ketoke gak iso iki. Terus akan berkutat di kata-kata itu, karena saudara tidak pernah tahu siapa Tuhan kita. Tapi kalau tahu hari ini Yesus Allah yang setia, Dia Allah yang bisa menepati janjinya, tidak akan pernah ragu. Betul saudara? Iya.
Saya kenal di Surabaya seorang bapak, kira-kira 9 tahun lalu bangkrut. Masalah keuangan, ya, di tengah-tengah stresnya, saya datang, saya doakan. Sampai akhirnya punya 3 pabrik hari ini. Ya, berapa hari lalu, 3 hari mungkin, telepon, ayolah mainlah nang kantorku. Yo Pak, aku nang Surabaya, aku mampir. Saudara, saya tahu persis, karena saya sering khotbah di pabriknya. Kenal persis tahu. Satu waktu dia telepon, Pak, tapi lewat istrinya ya. Lu rondingo be istri lu. Pas istri saya di samping, tak buka suaranya. Rondingo tak ajak ngelencer. Tapi jauh naik pesawatnya 18 jam. Rondingo ya mau apa ndak? Istri saya nyaut gelem, mau, ngomong mau. Mau Ci? Loh, rondingo sih, nek kagian ronding burung Ci, tak mungkin ya. Saudara, waktu mau berangkat, waduh istri saya ini memang luar biasa ya. Kurang 3 minggu itu namanya koper, pindah dari atas lemari, di atasnya kasur, di ngisor terus, kelambi ki dimasukno, ditokno maneh. Sampai saya ngomong sis lemarinya lah gowon ae wis. Ya, saya tidak tahu apa semua wanita seperti itu ya. Mungkin istri saya saja ya, yang lain lebih parah kelihatannya ya. Saudara mau berangkat saya bilang wis ojo go duwe akeh-akeh. Engko nek pas tuku-tuku apa wis tak aku ruwong iki. Wis menengo ya. Betul saudara, nyampe ya. Saya cuma lihat coklat tuh, Cik akeh nih coklat ngeliat. Mau Pak Sam? Mau Cik ya. Dibeli no saudara. Ngeliat kopi, mau Pak? Oh, mau Cik. Jus, mau, terus mau. Hati saya terus ya. Loh, sampai mulai gitu loh, gak kalong duitku saudara. Kata istri saya, bener omonganmu. Iya, karena kenapa? Saya tidak ragu. Tahu kemampuan. Coba saya diajak orang baru kenal, Pak ngelencer yuk ke Jogja. Pasti sih saya omongi. Nah, bawa ATM ambil duit situ akhir. Lu apa? Lu kok pas hotelnya bayar dewe? Mangan dewe? Kenapa? Tidak kenal. Loh, sama hari ini. Selama saudara tidak tahu siapa Yesus, terus noai ngomong. Apa ison di Tuhan ini? Oh, digunting lambene sampean Tuhan. Saya hari ini kasih tahu saudara, Yesus Allah yang setia. Dia pasti menepati janjinya. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Yosua 21 ayat 45. Sampai jam berapa Pak Rudi? Jam 11 ya. Sanggup? Saya tidak sanggup. Ya Yosua 21 ayat 45 ini masih mau diajak makan sama Ko Joni ini. Ini mulai tadi malam sudah langsung puasa ini ya saudara ya. Nah, ini luar biasa ya. Yosua 21 ayat 45. Nah ini saudara baca, tolong kata kaum Israel diganti namanya sendiri-sendiri. Ya saya Samuel Sianto, panggilannya Miming. Ini kalau saya dari segala, aduh saya ini nek baca ayat ini ya. Tuhan, mana ada Tuhan seperti Engkau. Dari segala, semuanya pokok apa aja yang baik katanya. Yang dijanjikan Tuhan kepada Miming. Ini kalau saya. Nanti cekel dodone ya, saya duwe dodo ya. Terus ngomong gini, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Janji Tuhan loh, segala yang baik. Wis ojo sing elek, lha opo nek sing elek? Mungkin di sini ada yang bisa lihat setan kok bangga. Delok malaikat sing bangga itu. Wong setan kok disenengi. Wah, aku iso delok setan. Lha opo to kok delok sing elek? Sama hari ini. Tuhan mau ngasih kita segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Ini kalau saya sama Miming katanya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kenapa? Karena Yesus kita, Allah kita, Allah yang setia. Sekarang giliran saudara dan ayo. Namanya dewek-dewek ya. Cekel dodone. Awas nih pakai Miming. Tak eling nongko lali ya. 2, 3. Amin. Baru ini Yesus Allah yang luar biasa. Janji dipenuhi. Kita punya orang tua, bisa janjinya tidak dipenuhi, bisa. Bisa meleset, manusia janji bisa. Kadang tidak cuma meleset, nyakit no hati juga.
Saya dulu nek ketemu temen, kok nek butuh-butuh duit telepon aku po. Tak silih tanpa bunga. Wah ya, nanti ketemu lagi. Kapan kon katanya nyilih duit be aku? Ayolah jen iso ngewangi kon. Begitu saya telepon sungguh. Kok aku nyilih duit ya? Duit sopo? Kok enak? Loh ya apa tau lali apa enggak ya? Loh iya, loh ini saya loh. Tidak tahu saudara mungkin juga pernah ngalami. Tapi hari ini Yesus tidak bisa. Dia tidak pernah tidak memenuhinya. Semuanya pasti terpenuhi. Kalau dia bilang oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tahu bilur? Saudara, Yesus disalib. Ya, darahnya mengalir di bahu. Itu darah mengampuni dosa kita. Waktu dia dicambuk, karena cambuknya tentara Romawi itu ujungnya bisa 5, bisa 8. Satu cambuk gini ada kayak tali kecil terus dikasih paku lagi. Itu bisa 5 atau 8. Jadi nek dimasukno ke dipukulno ke badannya Yesus ya. Itu masuk. Tapi waktu ditarik itu dagingnya rusak. Maka keluarlah daging kecil-kecil. Orang sini bilang koyor-koyor. Ya itu bilur. Itu bilur. Makanya Mazmur 103 ayat yang ketiga ditulis apa? Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan penyakit kita. Ini karena satu paket. Darah mengalir termasuk bilur-bilurnya. Itu satu paket. Banyak saya lihat anak Tuhan yang tadinya bukan anak Tuhan. Waktu dia, Tuhan ampuni saya. Saya mau terima Engkau sebagai Tuhan juru selamat saya. Saya percaya Yesus menyelamatkan saya. Dia waktu itu sakit. Saat itu juga sembuh. Karena satu paket. Ini baru satu janji. Ya, termasuk 2, tapi satu paket. Kita ya diampuni dosanya, kita disembuhkan nek sakit. Ada lagi janjinya ya, kita bukan ekor tapi apa? Kepala. Makanya Pak Bimo makan kepala terus. Ya, nah ini ya orang saya ini banyak rombongan saya ikut ya. Puji Tuhan. 20 berapa Pak Bimo? Pas 27 ya. Wah luar biasa ya. Dan saya sudah instruksikan tadi malam supaya jangan makan apa-apa. Ya. Supaya makannya ganas siang ini ya. Saudara, loh, ini loh janji buat saudara dan saya. Terus saudara bilang gini, oh jadi kepala, oh iki lah kayak wong pinter tok iki sing sarjana. Dan saya gak lulus SMA gak iso. Ya gak bisa, karena saudara gak percaya. Yesus datang, katanya Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang apa? Berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati, semua sudah apa? Waktu saudara pendeta bilang gitu, nyampaikan firman, iki teologi kemakmuran, gak bener pendeta iki, gak iso. Saudara tidak mau percaya. Lu itu lo Alkitabiah. Semua lo sudah disediakan. Apanya? Yang penting saudara harus hidup dulu. Benar dulu be Tuhan. Itu semuanya cuma bonus. Ini janji baru saya lo ngomong piro. Padahal di Alkitab saudara tahu. Hanya ada 1189 pasal. Kejadian sampai Wahyu 1189 pasal. Nanti nek saudara ngomong pasti ingat. Berapa pasal? Tak tambahin 11. Jadi berapa? 1200. Oh yang gampang ngapal noe ya. 1200. Kalau saudara sehari baca satu pasal, nanti 1200 hari selesai. Coba ngambil kalkulator 1200 bagiin 365 hari. 3 tahun 4 bulan. Mari. Nggak usah ruwet-ruwet. Saudara nek megang Alkitab yang tebel, terus saudara mau baca ngomong gini. Cek kandel ya. Masa iso mari kandel iki. Tahun depan cekelen maneh. Cek kandel. Sampai kita ketemu di sorga pancet ae ngomong cek kandel iki. Saudara mulai buka. Nah, mulai sak pasal. Itu kalau satu pasal. Lu kadang enggak ngerti bacaan wis. Ambil ae sing ngerti. Siapa di sini yang enggak punya Alkitab? Enggak apa-apa, enggak usah malu, angkat tangan aja. Saya enggak ngasih kok. Kata kei aku tak seneni ya. Lo bakso iso tuku masuk Alkitab enggak bisa ya. Kalau satu pasal. Tapi kalau 5 pasal
8 bulan selesai. Saya tiap hari rata-rata 5 pasal. Jadi tiap 8 bulan selesai. Kalau saudara 10 pasal, 4 bulan selesai. Iya. Oh iya, cepet deh ya Pak. Iya. Pagi saudara bacaan ya 3 pasal. Siang 3 pasal. Sore mari mandi 2. Mau tidur 2. 10. Nggak ruwet-ruwet. Kalau saudara mau nekat, boleh. Pak saya kalau sehari 120 pasal. Oh hebat. 10 hari pasti mari. Tak jamin wis gak kira atus, gak kira mangan, gak kira kerja. Moco terus beleken motone saudara. Ya terserah saudara. Pokoknya 1189 pasal tak bulatno 1200 pasal. Ayatnya 32.193 ayat kurang lebih. Karena ada yang terjemahan bahasa Inggris, ya jadi kadang satu ayat bisa dipecah 2. Kurang lebih 32.193 ayat. Terus saudara nawar, Pak Sam nek baca seayat boleh? Ya boleh timbang gak moco. Saya tiap hari ngirim ke 68.000 orang. Satu ayat tok, terus Pak tambahi komentar sedikit. Ya boleh. Kapan ya Pak Sam selesainya? Ngambil kalkulator, 32.193 bagin 365 hari. Pasti keluar 85 tahun. Jadi nanti sampai ke surga kurang hari mocone saudara. Saudara hari ini loh sederhana Alkitab. Dari 32.193 ayat kira-kira ada 20.000 yang kita tidak mengerti karena itu silsilah dan diulang karena ada kitab ulangan. Selebihnya lagi masih ada 12.000. Itu pun kalau diringkas lagi mungkin cuma 1.200-an janjinya Tuhan. 1.200 loh. Wakeh saudara. Tadi loh saya cuma nyebut berapa. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita bukan ekor tapi kepala. Itu Yesus datang bukan hanya memberi hidup tapi memberikan kelimpahan. Loh baru 3. Buayang no ini banyaknya segitu. Alkitab jamin tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya pasti terpenuhi. Ini iman. Jadi Abraham itu bukan lihat dirinya. Kalau lihat dirinya apalagi lihat Ibu Sarah. Tidak mungkin. Masa wis umur 90. Mungkin wis lali. Bisa pekon orang tambah tua ini tambah lali yo. Siapa di sini sing tambah tua tambah elingan? Kecuali uang, pasti inget itu. Luar biasa. Istri saya ini pinter nyari duit. Tak singin no dia duit pasti ketemon. Luar biasa. Lah ini nek 90, ya tidak bisa. Tapi dia tidak lihat itunya. Makanya kita selalu diajari jangan lihat masalahnya. Boleh lihat tapi jangan permanen. Jangan dilihat terus. Lihatan sudah itu pindah. Sekarang saya lihat janjinya Tuhan. Sekarang saya mau pegang janjinya Tuhan. Saya mau percaya janjinya Tuhan. Saya mau lakukan janjinya Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Saya tidak bayangkan umur 90 Ibu Sarah jadi 89 ya hamil. Coba sudah. Gimana caranya? Ayo, orang kepala 4 lu sekarang hamil. Iku lo dirasani tonggone. Ayo coba di tetangga saudara kepala 4 hamil. Engko lak tonggoe nyaut. Iki tuwek meteng-meteng ae iki. Loh iya. Lah apa maneh nek 90 sudah. Terus dokternya bilang gini, Ibu tolong ya ini sudah hamil tua, banyak jalan ya. Mateng kan. Melaku isu nganggo daster ya. Kira-kira rambutnya putih, bik tongketan ya Ibu Sarah begini. Orang lewat, sakit apa ya Bu? Sakit ini meteng ya geblak. Kira-kira naik motor ngerem, geblak apa ya. Saya gini, oh apa caranya ya Tuhan ya. Kadang ya Tuhan ini memang lucu ya. Tapi lucunya itu buka pikiran kita. Ini loh sing ndak bisa jadi bisa. Hari ini sama. Menurut saudara apa sing ndak bisa? Tuhan jadikan bisa. Ini jelas tidak mungkin. Pegangan janji Tuhan. Saya punya Yesus Allah yang setia. Pasti terjadi. Maka akan terjadi. Saudara hari ini kerjakan. Saya yakin hari ini yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Ya gereja saya baru 6 tahun saya jadi gembala ya. Makanya saya ini belajar terus nyari. Ya pokok gembala mana tak pelajari. Oh ini ya, oh ini ya. Kenapa? Karena si anyar saudara ya. Mesti belajar banyak. Setiap ketemu jemaat datang
gabung di sini ya. Enggak Pak. Terus ada kata-kata yang membuat saya ini tergelitik hati saya. Ayo jadi jemaat sinilah, bantu saya. Enggak Pak, takut bubar lagi gereja itu. Kok gereja iso bubar toh? Saya tidak percaya. Saya doa ya. Satu-satunya di pikiran saya cuma gini. Lu nek bisa beli tanah, bangun gereja dewe, orang pasti percaya. Nah ini lu sih ngontrak gini, ya tidak bisa dipercaya. Oh iya ya, mulailah saya cari tanah, akhirnya dapat. Ayo kita beli. Ya, puji Tuhan saudara ya, 6.450 meter. Lunas. Mari lunas. Mari kita bangun. Ya. Dulu setiap rapat semua panitia selalu bilang, uangnya siapa Pak Sam? Dulu. Sekarang kalau rapat, saudara, ini kita bangun 10 lantai. Sikat Pak Sam. Gitu saudara. Ini pandemi kita bangun. Sikat Pak Sam. Ngono tok saudara. Jangan kasih kendor. Gaspol. Hajar terus. Ngono saudara. Dek dulu. Doe sopo Pak Sam ya. Kenapa? Sudah berubah pikirannya. Karena janji-janjinya Tuhan sudah terpenuhi. Orang yang belum menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan hanya janji. Dia terus akan hidup di dalam ketakutan, kecewa, khawatir. Tidak mungkin, tidak bisa. Ya itu terus. Tapi yang sudah ngalami bahwa janji Tuhan terpenuhi. Dia selalu berkata apa? Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Percaya saudara? Iya. Kami pandemi bulan 2 kemarin. Kami bangun gereja ini 10 lantai saudara. Semua hamba Tuhan bilang gak keliru ta. Keuangan gereja lu lagi turun. Tuhan itu baik saudara. Kami memulai pembangunan. Saudara sampai hari ini uang kami tidak pernah turun. Uang kami naik terus padahal tiap minggu kami keluarkan. Sebulan sampai berapa bulan sudah berapa miliar. Nah ini PT Waringin sekarang yang membangun. Untuk tahap 1 ini sampai 3 lantai dari dasar. Nah saudara-saudara sekarang saya bisa buktikan. Yesus berjanji dia pasti menggenapinya. Jadi saya tidak tahu nanti saudara terima firman apa. Pastikan. Saya percaya Yesus pasti akan menggenapinya. Gitu aja saudara. Dan saya yakin hari ini Yesus akan menepatinya. Ayo saudara kita mulai. Itu saya bawa anak saya Belin ya. Saudara Yoel lulus di Singapura. Saya suruh kembali. Bantu saya sekarang jadi hamba Tuhan. Nah ini pesan saya ikut ya. Ini pesan baik sekali saudara. Suka kok jajan ini ya. Nah, ini ya. Dia memang pabrik roti saudara ya. Anak saya nomor 2 masih ada di Sydney. Nah Belin ini umur 16. Dia biasa tidur bersama saya. Pak, aku pengen ke New Zealand. Stabel, kamu pedok kok. Papa lu udah punya teman. Saya tidak ada teman sama sekali. Tidak ada. Family ya, teman aja ada apalagi family. Terus saya bilang istri saya, ya gak apa-apa lah untuk masa depan nih. Trial dulu, uji coba. Berangkat saudara ya, 3 minggu. Ya dalam hati saya, konang kono kademen, adoh, wis pasti worong di pulang. Wah waktu pulang, wis tak pasti no Pak, aku berangkat Pak. Duh kok malah tambah berangkat, saudara ya. Oke kita cari, ya apa caranya ya di sana nanti. Ya wis percaya agennya wis. Tapi saya mau bilang ya, makanya selalu Alkitab itu bilang, Allah itu maha tahu, Allah itu memegang masa depan kita. Jangan takut, itu banyak ayatnya. September mau berangkat. Jadi Februari sebelumnya, 7 bulan sebelumnya, saya berangkat ke Israel. Ya, tahun lalu yang ke-50 kali saya ke Israel ya. Dulu keluarganya Ko Joni ini, ya keluarga Sukamto bareng saya ke sana ya. Waduh, lucu-lucu ya. Saya selalu gudoi Ko Joni ya. Nek tak panggil mesti, halo Pak nih Joni gitu ya. Sampai cucu itu ya usuwe saya tidak ketemu ya. Mungkin gede sekarang wis Tony ya. Oh itu ada ya. Oh wis datang. Oh iya ya. Puji Tuhan. Mesti niru ya. Halo nih Joni gitu ya. Nah saudara, saya gini, waduh. Tuhan tolong apa ini? Wis mau berangkat ini Belin ya. Nah Februari sebelumnya saya bawa rombongan. Jadi ada keluarga dari Jakarta ya. Saudara kemudian saya ini wis dianggap koyo anaknya sendiri. Wis kamu wis tak anggap anak dulur wis kabehane wis. Ya saya bilang terima kasih. Ya saudara berangkatlah ke New Zealand. Nah tinggallah Belin.
homestay di satu keluarga ini ya. Tidak tahu cerita, masuklah, nek saya ini pendeta. Loh, si adiknya orang tua saya Februari kemarin ke Israel, pendeta siapa? Telepon Jakarta ya. Waktu ke Israel siapa? Pendeta Malang, Samuel Sianto. Loh, ini anaknya ada di sini. Wes, ojo bayar katanya. Wah, Beli tidak boleh bayar, tapi saya tidak mau ya, tetap bayar saudara ya. Padahal dalam hati saya pengen gak bayar saudara ya. Itu ya. Tapi Belin sampai sekarang wis diambil anak, kayak anak dewek. Coba, apa ini kebetulan? Ayo. Ini loh New Zealand saya ndak pernah bayang no. Lihat peta loh jarang. Negara selatan. Waduh saya nih mau berangkat tuh pagi gini jam 8 keluar rumah, besok nyampe jam 3 sore. Aduh, cek adone. Loh siapa sing nyiapno? Apa ini kebetulan? Saya bilang tidak pernah kebetulan. Itu janji Tuhan. Bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang nyiapno. Saya gini kok bisa ya? Ya bisa. Makanya hari ini iman cuma bicara bahwa Allah itu setia. Dia pasti menepati janjinya. Saya sudah tunjukkan sama saudara. Betapa banyaknya dan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan itu. Hari ini kepada saudara dan saya pasti akan terpenuhi. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Jadi hari ini ayo pegang firman Tuhan. Saya tidak tahu firman apa yang saudara sudah terima. Makanya bacaan firman itu supaya saudara tahu apa janji Tuhan. Saudara pulang nanti baca firman, pegang, percaya yang terjadi. Itu akan terjadi. Amin. Pasti terjadi. Mujizat terjadi. Tuhan tolong kita. Diangkat nih tangannya. Ya, saya hitung. Tadi eling enggak tiga kata itu ya. 2, 3. Tuh, sodok lali, diulang. 2, 3. Iya. Iya. Yes, oke pasti gitu ya. Tidak perlu punya anak kayak nama yes, oke pasti ya. Kayak cucu saya Yoel langsung papai engkongnya ditulis tapi Yoel Samuel Sianto ya. Jadi ini masuk rekor muri nanti saudara ya. Ya puji Tuhan, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Ada pagi ini saudara yang mengalami tidak mungkin. Ini jelas tidak bisa. Saya tidak tahu di bisnis mungkin, di pekerjaan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang orang lain tidak tahu saudara sudah diambang kehancuran. Mungkin ada bisnis juga orang lain tidak tahu. Saudara mengalami kebangkrutan. Mungkin di pelayanan saudara kecewa akan meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Kecewa dengan gereja. Saudara hari ini jangan pernah kecewa lagi. Karena ada Yesus yang akan menepati janjinya. Biarkan aja sekeliling kita. Mau terjadi apapun. Yang penting hari ini Yesus Allah yang setia pasti menepati janjinya kepada kita. Kita pasti mengalami sendiri keajaiban-keajaiban. Dan itu akan terjadi hari ini. Mari saudara, kita datang kepada Dia. Kita angkat tangan kanan kita. Kita berdoa minta Tuhan. Supaya semua janjinya terpenuhi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mempercayai firman-Mu. Kami tahu persis sekarang bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang pasti menepati janji-Mu. Dan semua janji itu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di GBI Philadelphia. Hari ini dalam nama Yesus semua mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang ikut lewat live streaming, dalam nama Yesus mereka mengalami mujizat Tuhan. Keluarga hamba-Mu Pak Rudi di tempat ini. Gereja ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan terjadilah banyak perkara ajaib di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya pagi ini. Semua sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.